Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga pagi ini anak-anak dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pendidikan tarikh pada pagi ini, persiapkan diri anak-anak dengan sebaik-baiknya. Persiapkan juga alat tulis sehingga anak-anak bisa mengikuti pelajaran tarikh pada pagi ini dengan maksimal. Selanjutnya, mari kita buka pelajaran tarikh pada pagi ini dengan bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak siswa-siswi kelas 7 SMP Muhammadiyah 3 Depok. Pada kesempatan sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang perilaku bangsa Arab sebelum Islam, baik perilaku buruk maupun perilaku yang baik. Pada kesempatan ini Ibu akan sedikit mengulang kembali beberapa hal tentang perilaku buruk dan perilaku baik bangsa Arab sebelum Islam. Jadi anak-anak, perilaku buruk bangsa Arab sebelum Islam di sini ada 5. Yang pertama, suka meminum arak atau suka minum minuman keras. Yang kedua, senang berjudi. Yang ketiga, senang bermain perempuan atau memandang rendah martabat perempuan. Bahkan mereka dahulu memiliki kebiasaan yang sangat terhina, yaitu suka membunuh bayi perempuan. Yang keempat, mereka suka perkelahian dan peperangan. Karena orang Arab sebelum mengenal Islam memiliki perangai yang mudah tersinggung dan suka berkelahi dan berperang. Sebenarnya perselisihan itu dimulai dari hal-hal yang sepele, karena watak buruk itu akhirnya memperparah permasalahan yang terjadi di antara mereka. Dan yang terakhir, kebiasaan buruk bangsa Arab sebelum Islam yakni mereka menyembah berhala. Ada sekitar 360 berhala yang ditempatkan di sekitar Ka'bah. Kemudian perilaku baik atau tabiat baik yang dimiliki oleh bangsa Arab. Yang pertama, bangsa Arab dikenal sebagai bangsa yang jujur dalam perkataan. Kemudian mereka memiliki keterampilan berdagang dan perniagaan yang terampil. Jadi mayoritas bangsa Arab mempunyai mata pencaharian berdagang dan mereka adalah sosok pedagang yang sangat baik, memiliki keterampilan yang luar biasa dalam perniagaan. Kemudian mereka juga ahli dalam kesusteraan syair dan puisi. Mereka sangat menghormati tamu, berani, tangguh, pantang menyerah, dan pantang direndahkan. Dan yang terakhir, pada zaman dahulu pencuri mendapatkan hukuman potong tangan bagian kanannya. Wow. Adapun sebutan jahiliyah, anak-anak perlu kita ketahui bahwa sebutan jahiliyah yang sering melekat kepada bangsa Arab sebelum mengenal Islam itu bukan berarti bangsa Arab itu bodoh, tidak pandai. Akan tetapi maksud sebutan jahiliyah adalah karena bangsa Arab memiliki watak yang keras dan kasar. Mereka memiliki akal pikiran, akal budi, tetapi mereka tidak mau menggunakannya untuk beriman, beribadah, dan berakhlak sesuai dengan ajaran agama Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Baik. Kemudian pada kesempatan ini anak-anak kita akan melanjutkan materinya, yakni tentang agama dan kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam. Jadi anak-anak silahkan disimak dan boleh dibuka buku paketnya halaman 11. Ya, ada 5 agama masyarakat Makkah sebelum Islam. Yang pertama adalah agama Hanifiyah, yaitu sebuah kepercayaan yang mengakui keesaan Allah sebagai zat pencipta alam semesta yang menghidupkan dan mematikannya, dan juga zat yang memberikan rizki. Agama ini dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga dilanjutkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Sebagian besar pengikut ajaran Hanifiyah adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian mereka menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Kemudian agama yang kedua adalah agama pagan atau agama yang menyembah berhala. Agama pagan mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sekutu atau kawan untuk mengatur dunia. Jadi sekutu yang dimaksud di sini adalah sesembahan selain Allah berupa berhala atau patung. Dengan demikian kenapa mereka agama pagan ini menyembah berhala atau patung. Kemudian yang ketiga adalah agama Nasrani, yang keempat agama Yahudi, dan yang kelima adalah agama Majusi atau agama yang menyembah api. Nah, setelah mengetahui beberapa hal tentang bangsa Arab sebelum Islam, maka sekarang kita akan mulai mengenal lebih dekat tentang
Nabiyuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut ibu akan tampilkan slide silsilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Quraisy. Jadi anak-anak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir dari suku Quraisy, dari keturunan Bani Hashim. Seperti yang anak-anak lihat di slide berikut ya, ada gambar silsilahnya. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Dari silsilah tersebut kita ketahui bahwa ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, yang mana beliau menikahi seorang putri dari pimpinan suku Zuhrah yang bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah. Abdullah atau ayah Nabi Muhammad SAW meninggal ketika Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan ibunya Aminah. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang yatim semenjak beliau lahir. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekkah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan pada tahun 570 Masehi. Kenapa sih Bu kok bisa disebut tahun Gajah? Jadi anak-anak, ceritanya seperti ini. 50 hari sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, terjadi sebuah peristiwa yang sangat bersejarah, yakni penyerangan Abraha yang diangkat oleh Raja Habasyah yang bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Alasannya, Abraha ingin merobohkan Ka'bah karena Abraha menginginkan pusat perhatian ibadah mereka beralih dari Ka'bah ke gereja yang berlapis emas di kota Sanaa atau di kota terletak di Yaman. Namun apa yang terjadi anak-anak? Tibanya pasukan bergajah di daerah Wadi Muhasir, wilayah yang berada di antara Muzdalifah dan Mina, terjadi kejadian yang aneh. 13 gajah itu tiba-tiba berhenti dan tidak mau berjalan lagi. Setiap gajah tersebut dialihkan ke arah selain Ka'bah, gajah tersebut mau berdiri dan berjalan kembali. Namun ketika diarahkan kembali ke arah Ka'bah, gajah tersebut berhenti jalannya. Nah, dengan demikian pasukan bergajah itu heran, mereka bingung. Kok bisa sih gajah ini tidak mau diarahkan ke Ka'bah? Di tengah kebingungan itu, pasukan bergajah melihat dari atas langit burung-burung beterbangan. Mereka memuntahkan bebatuan yang terbakar. Setiap burung melempar 3 buah batu, 1 di paruh, 2 buah di kedua kakinya. Bila batu tersebut mengenai seseorang, maka tubuh seseorang itu akan langsung berlubang-lubang seperti daun yang dimakan ulat, seperti itu. Dan akhirnya serangan Abraha gagal total. Peristiwa bersejarah ini dilukiskan dalam Quran Surat Al-Fil. Anak-anak bisa membukanya di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Fil ayat 1 sampai ayat 5. Nah, oleh sebab itulah kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai tahun gajah. Nama Nabi Muhammad SAW diberikan langsung oleh sang kakek Abdul Muthalib dengan harapan agar cucunya menjadi orang yang terpuji di langit di sisi Allah dan terpuji di kalangan manusia di muka bumi. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mempunyai nama lain, yakni Ahmad, yang artinya tidak ada seorang pun yang memuji Tuhannya melebihi pujian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jika ditarik dari garis silsilah, Nabi Muhammad SAW memiliki garis silsilah yang merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Dalam perjalanan hidupnya setelah kematian ibunda Aminah, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Itu pun tidak berselang lama. Kakeknya pun meninggal dan kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh paman tercintanya, yakni Abu Thalib. Sejak masa kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW selalu dikenal sebagai orang yang berhati jujur, berbudi pekerti luhur, dan mempunyai sosok kepribadian yang tinggi. Tidak ada suatu perkataan, perbuatan, bahkan sikap lakunya yang tercela.
Jadi Nabi Muhammad SAW mempunyai sosok kualitas kepribadian yang mulia dan terpuji. Hal ini sangat berlainan dengan tingkah laku dan perbuatan kebanyakan pemuda di kota Mekah yang mana hidup mereka suka berfoya-foya, berjudi dan suka mabuk-mabukan. Karena kepribadiannya yang luhur, akhirnya masyarakat Makkah memberikan gelar kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Amin atau yang sangat terpercaya. Karena Nabi Muhammad SAW mempunyai kepribadian yang sangat mulia, maka tidak heran jika Siti Khadijah pun memiliki ketertarikan kepada Nabi Muhammad SAW dan menginginkan Nabi Muhammad SAW menjadi suaminya. Baik anak-anak, pada kesempatan selanjutnya kita akan melanjutkan kisah tentang perjalanan dari pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Sekian pelajaran kita pada kesempatan ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Rizka akhiri, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan jaga semangat belajarnya. Bu Rizka akhiri, nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.